Nah, ada subscriber juga yang nanya, kalau mau masuk bid price-nya biasanya pakai indikator apa saja? Oke, terima kasih Pak Yopi Irwanto pertanyaannya. Lalu ada juga menanyakan hal yang mirip. Jadi antrinya di EMA berapa ya? Oke, terima kasih Kak Andi Rio juga. Disclaimer dulu, ini bukan ajakan jual beli saham tertentu. Nah, di sini contoh saya ya. Tanggal 3 kemarin dia jam setengah 10 pagi setelah naik tajam di 1 menitan chart. Nah, tiba-tiba dia banting. Karena ini banting pertama, saya coba ambil sebagian di atas EMA 60 di sini. Berharap ada perlawanan demand yang tunggu koreksi. Nah, saya kan udah dapat di harga 208 400 lot dulu. Ya, kecil-kecil aja. Ini kan masih tahap latihan. Nah, ini mantulnya tidak terlalu kuat, jadi saya hanya usahakan 1-2 tick aja. Di 212 kan overnya diisi terus, jadi saya jual di 210, ya kan? Jadi maka cuannya cuma 50 ribuan, tapi ini 1 tick 1% karena harga sahamnya 200-an. Lalu ada subscribers yang request video-video scalpingan kayak gini. Terima kasih Kak Sandi, terima kasih Kak Fernandes, lalu Hipatia Studio. Oke, ini contoh saya lagi. Ini bisa lihat saya tunggu di mana. Pertama kan di bawah tembok ya, di harga 200. Karena cari titik kepanikan, ya kalau bentengnya dijebol, kemungkinan orang-orang buang ke kiri kan. Harga 200 itu sekitar EMA 120. Ini kan sudah zona demand karena merasa murah. Nah, kalau harga 197 dan 196 itu udah setelah EMA 120 dijebol dan bidnya tipis. Nah, jadi kepanikan dan orderan saya kemungkinan dapat down. Nah, jadi kalau belinya di panik, rata-rata ada pantulan. Nah, sepanjang sahamnya masih ramai. Ke sekitar 10 menit lagi yang di harga 200 itu saya dapat barangnya. Terus lihat, ini kan langsung mantul kan, jadi dalam sekejap floatingnya sudah hijau, ya kan? Nah, tinggal mikir jualan. Nah, maaf ini masih 1 menitan chartnya stop price yang lain karena ketahuan downnya itu ketika saya lihat yang lain. Nah, harga 208 itu kan sudah tebal, jadi ya saya usahakan jual di 206. Nah, terjual kan 2,2% lumayan ya. Nah, tinggal pelan-pelan naikin jumlah nilai taruhan. Ada subscriber yang komen seperti ini. Oke, terima kasih Kak Joni Takdib. Betul sekali, kejadian seperti itu memang sering terjadi. Cuan 1 tick 3 kali, lalu cewek 1 kali hilang semua, cuan 3 kali tektokannya. Oke, nah soal ini kita bahas setelah lihat saham BEPS ini ya secara terakhir. Oke, kali ini saya taruh di 4190, jadi kalau temboknya ambrol langsung kena. Terus kalau jualannya masif, biar dapat di lebih bawah ketika mantul bisa cuan tipis. Nah, jadi saya taruh di 4140 juga. Oke, setelah 20 menit lagi saya dapat barang yang di 4190 saja. Karena dapatnya di panik, itu floatingnya kan langsung hijau ya. Tapi kayaknya tidak diguru lagi kali ini, jadi saya cari titik jualan. Sekarang papan over yang kosongnya kan banyak, mungkin karena orang-orang pada bingung setelah gururannya. Jadi saya masih mikir titiknya, tapi ya 4250 ada yang naruh 600an tembok, jadi ya saya taruh di 4240 aja. Nah, ini sudah mulai down. Oke, diambil sama orang HK dikit-dikit ya, pefurin keluar kecil. Nah, seperti tadi ini hasil seperti Kak Joni bilang. Oke, walaupun saya dapat BEPS ya itu tipis 100.000. Nah, 4 kali menang tipis, tapi 1 kali CL di IELTS ya tergerusnya ya signifikan. Oke, mari kita jelaskan dengan menggambar. Oke, let's say ini 1 menitan saham bergerak naik seperti ini.
ada MA ini 10, MA 20, dan 60. Nah, lalu saya incar titik entry-nya. Kalau demand buying power-nya kuat ya di atas 10, lalu di atas 20 dan antara 20 dan 60. Nah, ada juga di bawah 60. Nah, itu tergantung ketebalan bid-nya. Kalau bid-nya tipis, saya kadang taruh di bawah 60 juga. Setelah orderan pertama kena begini, lalu atau begini, nah pokoknya semakin bantingannya tajam, pantulan juga cepat. Jadi ya intinya V shape, namanya bentuk V pantulan. Nah, jadi setelah dapat barang, kebanyakan itu sudah floatingnya udah hijau kalau entry-nya benar, karena pantulan singkatnya cepat. Tapi ada case seperti ini juga. Nah, setelah dapat barang nggak kuat buying power-nya, nggak mantul-mantul. Nah, kalau gini orderan yang saya tadi pasang di bawah ini saya cancel, withdraw. Lalu karena nggak ada pantulan, nah ini bagian ini harus cepat cut loss. Jadi di BEP atau minus 1 tick, ya usahakan keluar cepat. Oke, terus lalu cara TP-nya, biasanya kan gerakan lainnya kan gini kan. Nah, jadi misal ini saya bagi 3 untuk jual, biar nggak semua barang kehilangan peluang kalau dia naik terus. Nah, kalau CS 100% langsung keluar semua lotnya, tapi kalau take profit, nah sepertiga, misal atau seperdua. Tapi misalnya seperti ini, kalau dia enggak kuat ternyata, nah itu seperti trailing stop tapi manual, karena nggak ada waktu untuk pasang trailing stop. Jadi jual 2/3-nya, sisanya jual di sini semua. Oke, ini bagian terakhir. Besok tanggal 6 Desember ada 4 IPO. Kenapa saya cek ini? Karena tanggal 6 besok itu kode brokernya kan udah ditutup. Jadi banyak retail masih pasti wait and see, kemungkinan besar. Apalagi habis kejadian kebakaran gedung cyber. Nah, itu kan bikin volume perdagangan turun kan. Pasar saham Amerika kemarin, Jumat, dia turun. Terus IPO-nya kan 4, dipecah 4 di hari yang sama. Nah, dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, nah, kalau bisa beli perusahaan bagus yang bisa dilirik sama institusi atau asing dengan harga rendah, mungkin ada peluang cuan. Ya, tapi nggak tahu ya. Bisa aja yang tak banyak ARD, terus saya nyangkut, bisa aja. Jadi ini hanya untuk pelajari saham-saham baru di bursa saja. Nah, pertama WGSH. Ini setelah book building ditetapkan harga IPO-nya paling kanan, 140, yaitu harga paling mahal di range harga, rentang harga ini. Nah, mungkin karena dia perusahaan terkait teknologi, mungkin bisa ada euforia, mungkin itu ada harapan kemarin. Nah, ini bisnisnya startup factory. Apa itu startup factory? Saya juga kurang tahu. Kalau ada yang tahu perusahaan ini, mungkin tolong dikasih komennya ya. Terus dia mainnya di software intellectual property, mungkin dia semacam accelerator atau venture capital yang menaruh uangnya di startup. Oke. Lalu hitungan PR-nya gimana? Ini 89. Nah, oke. Hitungan PR saya ini bisa ada salah. Jadi kalau ditemukan bagian yang saya salah, mau dikoreksi juga. Nah, saya bandingkan dengan saham IT lain itu MTDL, karena ya dia agak mirip. Terus kalau kita lihat PR-nya untuk annualized PR ini ya, untuk 2021. Nah, karena ini mereka empat-empatnya perusahaan ini mengumumkan hanya sampai kuartal 1 dan kuartal 2 2021. Jadi untuk annualized saya hanya kali 2 aja dari net profit sampai kuartal kedua. Nah, jadi ini 89. Nah, dibanding MTDL 4 kali mahal. Tapi ya saya belum baca prospektusnya,
mungkin ada pertimbangan khusus waktu penentuan range harga IPO. Oke, kedua WMPP. Ini saham ayam-ayaman, daging peternakan. Terus dia anak usahanya WMUU. Jadi ini dibanding saham unggas yang lain-lain, Cepin, Java, Main, dia enggak terlalu mahal kelihatannya. Karena harga IPO-nya, mungkin karena juga harga IPO-nya paling kiri, 160. Bisa berarti demand untuk saham ini juga lemah, kurang. Oke, kemudian Taste Bakers. Nah, merek snack ini gimana ya? Saya baru dengar, ini terkenal atau banyak yang suka snacknya? Tolong di komen juga ya kalau ada yang coba. Kayaknya ini masih perusahaan tidak besar karena net profitnya untuk 6 bulan dikali 2 pun ya 6,8 M. Saya bandingkan dengan Good itu Carta Food, PR-nya lebih tinggi Taste-nya. Padahal Carta Food ini market cap-nya 18D. Kalau Taste Bakers, kalau dikalikan dengan IPO price dan total shares ya 429 M ekspektasi market cap-nya. Mohon dikoreksi kalau saya salah hitung. Oke, terakhir keempat Cimory. Nah, susu ini mah terkenal banget kan? Saya juga suka yang yogurt drink ini. Nah, harga IPO-nya agak ke kanan 3.160. Nah, ini dibanding dengan susu Ultra Jaya kok PR-nya jauh ya, 4 kali lebih mahal Cimory-nya. Mungkin ada growth story, cerita pertumbuhan atau forecast-nya lebih menjanjikan, nggak tahu. Jadi oke, ini menurut kalian yang mana paling menarik ya? Mau di komen juga. Sekian dari saya, terima kasih banyak, sampai jumpa.